Pemirsa, jelang sidang perdana kasus ujaran kebencian I Gede Ari Astina alias Jering, besok istri Damer SID Nora Alexandra mengajukan penangguhan penahanan ke Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Sebelumnya pada permohonan penangguhan penahanan ke Polda Bali ditolak. Dengan ditemani tim kuasa hukumnya, Nora Alexandra mengajukan penangguhan penahanan sekaligus menjadi penjamin dalam kasus yang membelit suaminya. Nora beralasan Jering adalah suami dan kepala keluarga sehingga berhak mendapatkan penangguhan penahanan. Dalam berkas pengajuan penangguhan penahanan, Nora menjamin suaminya tidak akan menghilangkan barang bukti dan siap menghadirkan Jering ke persidangan. Persidangan Jering akan digelar secara virtual Kamis besok dan Jering sendiri ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian setelah dilaporkan oleh Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Bali. Melarikan diri, tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana. Pemirsa, penyanyi Reza Artamevia mengajukan permohonan rehabilitasi atas kasus penyalahgunaan narkotika berjenis sabu yang menjeratnya. Untuk mengabulkan permohonan rehabilitasi Reza, polisi akan melakukan gelar perkara. Pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menerima surat permohonan rehabilitasi dari penyanyi Reza Artamevia atas kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu seberat 0,78 gram. Namun menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, pihak penyidik harus mengadakan gelar perkara untuk menentukan apakah permohonan layak dikabulkan atau tidak. Hasil mengamankan seorang wanita mengajukan untuk merehabilitasi, mengajukan rehabilitasi kepada saudari RA. Surat dari kuasa hukum sudah kita terima, ini sudah dari kuasa hukum sudah kita terima. Sementara masih didalami oleh tim penyidik. Rencananya siang ini kita akan lakukan gelar perkara. Karena mekanismenya seperti itu. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro menyambut pengembangan vaksin merah putih untuk COVID-19 mencapai 50%. Vaksin yang dikembangkan lembaga biomolekuler Eijkman ditargetkan diproduksi massal tahun depan. Sebelum diproduksi massal, vaksin merah putih akan diuji coba terlebih dahulu kepada hewan akhir tahun 2020 nanti. Setelah berhasil diuji coba kepada hewan, bibit vaksin selanjutnya akan diserahkan ke PT Bio Farma untuk diformulasi uji klinis. Pengembangan vaksin merah putih yang dilakukan Eijkman menggunakan platform protein rekombinan. Diharapkan vaksin merah putih diproduksi massal pada triwulan keempat 2021. Diharapkan vaksin merah putih akan melengkapi vaksin COVID-19 hasil kerjasama Sinovac Cina dan G42 dari Uni Emirat Arab. Memberikan arahan agar tim segera bekerja cepat, terutama untuk pengembangan bibit vaksin merah putih, di mana bibit vaksin itu diteliti dan dikembangkan oleh institusi di dalam negeri. Nah, dalam kesempatan tadi pagi, kami menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa lembaga Eijkman sudah memulai upaya pengembangan vaksin merah putih dengan platform protein rekombinan, dan saat ini prosesnya sudah mencapai 50%. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo masih menjalani isolasi setelah dikabarkan positif terjangkit virus COVID-19. Menteri yang berasal dari Partai Gerindra tersebut juga dalam kondisi baik. Menurut Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, setelah menghubungi Edi Prabowo, ia mengatakan bahwa berada dalam kondisi baik dan masih mengisolasi diri. Namun Muzani tidak menyebutkan di mana Menteri KKP Edi Prabowo mengisolasi diri. Seperti diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dikabarkan positif COVID-19, namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Edi Prabowo. Kondisi isolasi dan tentu saja perkembangannya membaik. Saya berkomunikasi sama beliau kemarin
dan kondisinya membaik, suaranya keras, kemudian bercandanya ketawa-ketiwi, dan ya beliau menghadapi ini dengan tabah, dengan sabar. Pemirsa, jumlah lahan untuk pemakaman jenazah COVID-19 di Jakarta semakin minim menyusul banyaknya pasien meninggal dunia akibat COVID-19. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut telah menyiapkan lokasi alternatif yang mampu memakamkan ribuan jenazah COVID-19. Dua makam khusus jenazah COVID-19 di Jakarta yakni TPU Pondok Rangon dan TPU Tegal Alur terus menerima pemakaman jenazah COVID-19. Di TPU Pondok Rangon sempat mencatat rekor menguburkan 36 jenazah dalam satu hari, sehingga petugas pun harus bekerja hingga malam hari. Bahkan Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur menyebut bila lonjakan pemakaman terus meningkat, maka lahan yang ada di Pondok Rangon ini hanya bertahan 1 bulan ke depan. Sementara saat ini di TPU Pondok Rangon tinggal tersisa 1.100 lubang. Untuk yang untuk pemakaman mobil secara lahan ya mungkin kalau dari angkanya kalau emang naik lagi ya mungkin sebulan lebih lagi ya. Kapasitasnya. Di TPU Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat, petugas juga terus berjibaku memakamkan jenazah COVID-19. Sedikitnya 20 lubang dibuat oleh petugas untuk jenazah COVID-19 setiap harinya. Hingga kini lebih dari 5.000 jenazah dimakamkan dengan protokol COVID-19 di Jakarta, sehingga saat ini jumlah lahan yang dibutuhkan untuk jenazah COVID-19 semakin minim. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pihaknya telah menyiapkan alternatif lokasi untuk menguburkan jenazah COVID-19. Adapun jumlah pasien positif dan meninggal dunia akibat COVID-19 di ibu kota terus bertambah setiap hari. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mengedukasi masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan menjadi bagian penting untuk menekan penyebaran COVID-19. Hal ini mendorong MNC Peduli untuk ambil bagian memberi pemahaman mengenai bahaya COVID-19 sambil membagikan ribuan masker kain kepada masyarakat di Kelurahan Paster, Bandung, Jawa Barat. Virus corona telah menyebar di sekujur Indonesia. Ratusan kota dan kabupaten sudah terpapar COVID-19. Tak terkecuali kota Bandung, virus corona telah menginfeksi ratusan warga di kota kembang ini. Untuk itu perlu langkah dan edukasi dari seluruh elemen masyarakat agar virus corona tidak semakin mewabah di kota ini. MNC Peduli hadir di kota Bandung untuk memberikan edukasi dan membagikan ribuan masker kepada masyarakat di Kelurahan Paster, Kota Bandung. Harapannya tentu agar kita bisa membantu mendistribusikan masker kain kepada masyarakat yang sehat, agar kita bisa meminimalisir kurva ya, supaya kita juga tidak menyebabkan penyebaran COVID-19 ini. Karena dengan memakai masker kita sama-sama menjaga satu sama lain supaya tidak ada droplets yang bisa terpapar ke orang lain. Gitu. Nanti akan dibagikan ke setiap RW. Di sini ada 13 RW, 92 RT. Jumlah penduduknya juga 20 ribuan. 20 ribu ya. Jadi mudah-mudahan bisa. Bersama MNC Peduli, mari kita berupaya menekan angka penularan COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan selalu berbagi dengan sesama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Pemirsa, tokoh pers Jacob Utama meninggal dunia di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta. Jacob wafat di usia yang ke-88 tahun karena gangguan multi organ. Sebelum meninggal dunia, Jacob Utama sempat menjalani perawatan. Kondisi Jacob sempat membaik, namun pada hari Minggu 6 September lalu mengalami koma.
Pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading telah melakukan swab test kepada Jakob Utama dan hasilnya negatif. Jenazah Yakob Utama akan dibawa ke rumah duka di Jalan Sriwijaya 40, Kebayoran Baru, Jakarta untuk menjalani ibadah misa. Yakob Utama lahir di Magelang 27 September 1931. Almarhum wafat pada usianya yang memasuki 88 tahun. Ia mengawali karirnya pertama kali menjadi seorang guru, namun ia kemudian memilih jalan sebagai wartawan hingga kemudian mendirikan jaringan media.